Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Dias Ramadan. Saya di sini sebagai programmer di PT Kompas Digital Internasional. Kebetulan untuk saat ini saya yang sedang mengembangkan platform pengelolaan PKL ya untuk anak SMK. Mungkin agar lebih jelas lagi, mungkin saya langsung share aja apa itu PKL SMK. Oke, secara umum platform pengelolaan PKL SMK ini sebuah aplikasi ya yang basisnya adalah web, berbasis web, jadi bisa diakses dimanapun karena ini berbasis web. Bisa diakses di browser, bisa diakses di komputer, baik itu laptop atau PC, atau bisa diakses juga lewat handphone atau smartphone ya. Nah, aplikasi ini tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu semua untuk mengelola siswa PKL gitu. Platform ini sedang dalam tahap development, mungkin nanti kedepannya akan banyak sekali perkembangan karena ini baru dimulai sekitar 1 tahun ini, di tahun ini, jadi mungkin ada beberapa hal yang memang belum ada atau mungkin lagi apa namanya pembentukan pembangunan gitu ya, pembangunan. Jadi ibaratkan kalau sebuah rumah itu sedang dibuat begitu. Apa yang akan dari aplikasi ini, apa yang akan manfaat apa yang akan diterima, mungkin tampilannya ya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung praktek juga nanti, bisa pakai handphone, bisa pakai komputer, terus buka browsernya, bisa tuliskan nama linknya adalah pklsmk.co.id. Nah, di sini ini adalah link dari aplikasi ini, jadi pklsmk.co.id. Nanti dibuka aja langsung. Terus kalau misalkan kemarin kan sudah pada daftar ya, sudah pada daftar mengirimkan data ke saya, dan insya Allah semuanya sudah saya input. Terus ketika saya input itu nanti ada notifikasi email ya, notifikasi email ke email masing-masing pribadi. Nanti itu ada link untuk membuat username dan password gitu. Kalau username-nya email, membuat password begitu. Jadi kalau misalkan belum pernah akses, coba cek dulu emailnya yang kemarin disetorkan ke saya. Nanti diklik linknya, nanti tinggal bikin passwordnya begitu. Nah, secara prioritas apa yang bisa kami bantu dengan platform ini? Pertama, kemudahan ya, kemudahan pengolahan sumber daya manusia ya di sini, terutama PKL, terus kemudahan literasi, karena nanti di sini juga terdapat fitur e-learning-nya gitu kan, walaupun tidak sebagus e-learning yang di sekolah gitu kan, karena peruntukannya untuk di perusahaan kan tidak seperti di sekolah gitu kan. Kalau sekolah kan banyak sekali aspek yang harus dinilai. Nah, kalau di sini sifatnya lebih ke sharing materi agar anak-anak SMA yang sedang PKL bisa lebih memahami materi-materi yang disampaikan mentor gitu. Terus yang berikutnya kemudahan pelaporan. Jadi nanti karena nanti fiturnya ada fitur project, terus nanti projectnya bisa hasil projectnya bisa di-download. Ya, ini nanti ada beberapa hal yang sudah dimasukkan, ini nanti akan bertambah lagi fiturnya. Pertama ada task and project, lalu ada timesheet, terus ada e-learning, dan nanti sertifikat. Ini kalau sertifikat sedang dikembangkan dulu gitu. Ya, langsung aja mungkin bisa langsung praktek juga apa. Nah, pertama kali yang Bapak Ibu harus lakukan itu karena kemarin Bapak Ibu itu diundang mendaftar kelompok ini tuh lewat undangan ya, lewat undangan yang saya kirim lewat email, maka silakan pertama kali cek dulu emailnya, cek emailnya.
Kalau misalkan ada email yang seperti ini, ada PT Kompas bla bla bla, terus nanti ada kata sandi, mungkin ya bisa riset atau bisa itu, nanti klik saja ini. Nanti kan muncul aplikasi untuk ada muncul untuk membuat password seperti itu. Ini kalau sudah membuat password nanti bisa login. Oh iya. Nah, seperti ini. Emailnya ini udah ini ya, terus namanya nanti isinya namanya diisi, terus kata sandinya apa gitu. Jadi silakan kalau yang belum bisa dilakukan dulu. Terus yang kedua, nanti setelah Bapak Ibu sudah bisa masuk ke sistem, mungkin namanya masih seperti nama yang emailnya ya. Kalau ada angka-angkanya misalkan Agus 123 atau apa gitu kan, itu sesuai dengan nama emailnya. Maka untuk merubah nama itu tinggal klik saja ini. Jadi harus login dulu ya Bapak Ibu. Login. Nanti kalau sudah login nanti ke akun saya, ya. Akun saya nanti di sini di bagian edit perincian ini, ya edit. Klik edit ini. Nah, nanti tinggal diisi nama lengkapnya siapa, emailnya sesuai dengan email yang sudah didaftarkan ya. Ini akan menjadi username soalnya. Terus nama perusahaan kalau ada, perusahaannya nanti tulis perusahaan mana, terus NPWP kalau ada, kalau tidak ada dikosongin saja. Nomor telepon, nama jalan, terus kotanya mana, kode pos dan negaranya mana. Jadi silakan diisi, terus nanti tinggal di confirm begitu. Setelah dikonfirm nanti akan namanya akan sesuai dengan yang ada di sistem seperti itu. Mungkin saya isi aja ini, misalkan dia Ramadan, ini email saya, terus nama perusahaannya PT Kombas. Nah, nanti Bapak Ibu diisi saja sesuai dengan nama perusahaannya. Terus kalau NPWP, karena saya belum punya NPWP, jadi saya kosongin saja. Nomor telepon nanti bisa tulis saja 08 sekian gitu ya. Jadi telepon di saja, terus nama jalannya misalkan Jalan Raya. Ini apakah alamat kantor atau alamat rumah, ini bebas saja sih. Nanti mau dicantumkan apakah mau alamat pribadi atau alamat kantor gitu kan. Ini contoh saja, misalkan Jalan Raya Purwokerto. Itu terus kotanya Kota Purwokerto. Kode posnya apa ya? Saya agak lupa. Mungkin saya ngarang dulu aja. Kode posnya 53100 ya. Terus negaranya adalah negara Indonesia. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu tinggal confirm aja, nanti datanya sudah simpan begitu. Nah, nanti nama akunnya sudah tersimpan. Nanti namanya tidak jadi seperti nama email yang kadang-kadang kan email namanya aneh-aneh gitu kan ya. Jadi agak rancu kalau misalnya untuk identifikasi ini akunnya siapa seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengajarkan ke anak-anak PKL-nya untuk merubah nama emailnya, karena nama emailnya masih macam-macam. Yang kedua, terus ini adalah tampilan dari basically ini menggunakan aplikasi Odoo ya. Jadi ada tiga level user di Odoo ini. Pertama ada portal user ya. Oh sorry, yang paling bawah itu dulu. Yang pertama itu adalah ada public user, ada portal user, dan yang ketiga ada internal user. Nah, Bapak Ibu sekarang yang sudah jadi mentor atau menjadi supervisor mentor itu berada di level internal user. Jadi bisa mengakses back end dari aplikasi ini. Tapi kalau untuk yang siswa masih di portal user. Nah, inilah tampilan portal user.
portal user ini cuma seperti ini, Ibu, tampilannya. Jadi portal user ini nanti apa bedanya dengan public user ya? Kalau public user tidak ada tampilan seperti ini ya. Jadi kalau public user itu dia hanya bisa mengakses webnya saja dan hanya bisa membaca webnya. Apapun yang ditulis di web, portal user akan tahu gitu kan. Public user hanya diketahui oleh public user gitu kan. Nah, kalau portal user bedanya dengan publik itu dia bisa dibagi dokumennya gitu kan. Dokumen ketika kita mau memberikan dokumen tugas atau memberikan dokumen invoice dan sebagainya bisa di share ke portal user. Nah, di sini ada 3 dokumen yang bisa di-share oleh portal user karena ini peruntukannya untuk PKL. Pertama ada project, ya, ada project. Nanti di sini project siswa akan melihat project di sini di tampilan ini, tampilan project. Terus ada kegiatan. Nanti kalau setiap project kan ada kegiatannya. Misalkan suruh bikin email atau suruh bikin gambar atau memfoto objek begitu. Nanti kegiatannya di sini. Di sini kegiatan ini terkait langsung oleh project. Nanti projectnya apa, kegiatannya apa. Contoh misalkan ini ada 2 project. Ini ada project internal. Kalau internal biasanya ada rapat, ada pelatihan atau dan sebagainya gitu kan. Terus ada project ini. Kebetulan saya sudah buat 1 project. Nanti kita praktekkan, kita buat project baru gitu kan. Jadi ini hanya sebagai contoh aja. Ini ada project kegiatan siswa PKL gitu kan ya. Tugas 2 sama membuat video Instagram misalkan gitu. Nah, ini sudah terkait dengan projectnya. Yang ketiga nanti ada tabel waktu. Tabel waktu ini nanti seperti jurnal ya. Setelah tabel waktu ini digunakan untuk penanda bahwa anak ini sudah mengerjakan apa dari kapan sampai kapan gitu kan. Jadi ketika anak sudah selesai mengerjakan, jadi tahu per harinya, per jamnya itu dia sudah mengerjakan apa aja, mana yang selesai, mana yang tidak. Nah, di tabel waktu ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai, bukan pekerjaan yang belum dimulai gitu kan. Jadi kita seperti histori pengerjaan gitu kan. Jadi kalau misalkan tahap itu belum selesai ya belum tertulis di sini gitu kan. Tapi kalau sudah selesai dilewati maka bisa dicatatkan di sini gitu. Ya kalau secara manualnya mungkin ini mirip seperti jurnal gitu ya. Mirip seperti fungsi jurnal, mirip sekali. Begitu. Nah, ini tampilan portal user, tampilan yang akan diterima oleh siswa PKL. Hanya 3 itu saja. Berikutnya kita naik ke tampilan untuk para mentor dan supervisor. Nah, di sini untuk mentor dan supervisor ini bedanya akan ada 1 menu bar tambahan yang paling atas ini yang warnanya biru. Nah, kalau misalkan yang siswa nanti tidak ada seperti ini. Tapi kalau yang mentor itu pasti ada menunya, menu backend-nya. Nah, pertama yang akan saya jelaskan mungkin dari atas dulu. Fitur e-learning-nya dulu ya. Mungkin lebih enak ke project dulu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kalau sudah login silakan dicoba saja masuk ke menu proyek. Oh ya, kalau misalkan ada kendala tidak bisa login, silakan cek tulis saja di kolom chat nanti user password emailnya apa, nanti akan saya bantu untuk reset password seperti itu. Karena saya ngirimnya itu sudah hari kemarin. Jadi mungkin kalau misalkan tidak dibuka baru buka saat ini mungkin bisa jadi link tokennya itu sudah kadaluarsa. Jadi saya harus kirim lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Tapi kalau sudah pernah login ya tinggal login saja dengan password yang sudah Bapak Ibu inputkan begitu, sudah Bapak Ibu buat. Karena saya sebagai admin juga tidak bisa melihat password Bapak Ibu. Jadi nggak bisa login sembarangan juga walaupun saya sebagai admin di sini begitu. Oke, berikutnya di menu project ya.
karena ini menu yang mungkin akan sering sekali akan digunakan. Nah, di menu project ini adalah menu untuk membagi tugas ke, sebenarnya project ini adalah menu yang digunakan untuk karyawan gitu kan. Jadi karyawan ini diberi tugas, memberi supervisor itu memberikan tugas ke karyawannya di bawahnya gitu. Nah, jadi nanti ada project ini ditugaskan ke siapa, terus nanti internal user itu bisa memantau begitu, bisa memantau pekerjaan karyawan yang sedang melakukan project. Jadi step by step-nya kelihatan gitu. Tapi karena ini untuk perempatan develop untuk SMK, maka sedikit agak dimodifikasi. Jadi karyawan yang sedang jadi mentor itu diposisikan sebagai karyawan mentor, terus nanti siswa PKL-nya itu akan sebagai pemantau begitu, pemantau bahwa apakah dia pekerjaannya sudah di-approve atau belum gitu kan. Jadi di sini nanti kalau sudah di-approve pekerjaannya, nanti bisa dimasukkan ke list pekerjaan yang selesai, pekerjaan yang belum selesai, bukan seperti itu. Nanti bisa dibuat seperti itu. Mungkin langsung dipraktekkan saja. Contoh misalkan di sini saya sebagai supervisor ya, saya akan membuat project namanya mentoring siswa PKL. Ya. Nah di sini nama projectnya, oh sorry, ini saya salah, saya perbaiki dulu. Namanya salah. Oke. Oke, saya sudah selesai, sudah saya perbaiki ya tadi. Mohon maaf salah. Mentoring siswa PKL. Ya, diklik saja nanti akan masuk seperti ini. Nah, di sini ada kalau saya istilahkan ini tampil dari Canva ya, Canva atau pipeline. Jadi di sini kita bisa membuat tahap-tahap dari tugas-tugas siswa. Biasanya kan kita kalau mau kasih tugas, pertama mungkin tugas daftar tugas. Nah, jadi di sini ada banyak tugas ya. Terus nanti di sini nanti akan banyak kegiatan yang akan ditugaskan. Tuh, ditugaskan ke siapa, terus untuk siapa gitu. Yes. Tinggal kita tambahkan. Nanti di kolom berikutnya ditambahkan tugas siap dikerjakan. Nah, setelah dibuat daftarnya, nanti bisa tugas kegiatan ini bisa digeser ke tugas yang siap dikerjakan. Nah, setelah dikerjakan biasanya kan kalau anak PKL dia mengerjakan tugas dan tugasnya kan biasanya langsung selesai ya, nggak harus ada revisi 1, 2, 3 sebagainya. Biasanya sih umumnya seperti itu gitu kan. Kita bisa di kolom yang ketiga membuat tugas sudah selesai dikerjakan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya tahap-tahap yang lebih rinci tidak apa-apa. Nanti ini karena ini bebas aja sesuai dengan kebiasaan di perusahaan masing-masing. Biasanya kan kalau tugas itu biasanya dari mulai ada sampai dengan terakhir seperti apa kan prosesnya beda-beda. Jadi bisa disesuaikan. Jadi tidak harus sama seperti apa yang saya buat begitu. Nah, ini kolomnya ada 3 kolom ini, daftar tugasnya ditulis semuanya. Setelah ditulis semuanya di sini nanti tinggal digeser ke tugas yang sudah siap dikerjakan gitu kan. Yang sudah siap dikerjakan nanti kan dikerjakan oleh siswa. Nah, ini
buat kolaborasi. Nah, setelah itu karena ini belum ditugaskan siapa-siapa ya, cara menugasnya bagaimana gitu kan. Nah, setelah dibikin kolom seperti ini, maka kita tinggal ke bagian proyek ini, project, konfigurasi project, terus tinggal dicentang saja mana project yang akan diedit ya. Klik aja terus di edit. Sorry. Nah, itu tinggal diklik. Mungkin saya ulangi ya, agak biar nggak bingung ya. Project ini terus diklik saja, tidak usah centang ya, sorry. Tadi nggak usah dicentang, tinggal diklik saja nama projectnya. Diklik nama projectnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini kita tinggal atur si project ini untuk siapa, gitu ya. Tinggal ini di syuting, terus nanti deskripsinya apa, tugas. Misalkan ini saya kasih deskripsi tugas untuk anak PKL. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa membuat deskripsi sesuai dengan keinginan ya, nanti biar untuk mempermudah saja, biasanya kalau dikasih deskripsi tahu oh ini tugas untuk apa gitu kan. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak familiar dengan deskripsi ya sudah di luar kepala ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi saran saya biar lebih enak itu setiap tugas ini dikasih deskripsi biar tidak tercampur aduk begitu. Nah, setelah dikasih deskripsi selanjutnya nanti ke pengaturan. Nah, di sini pengaturan ini untuk mengatur tugas ini nanti seperti apa begitu ya. Ini ada manajer project ya, karena saya sebagai supervisor mentor, maka saya sebagai manajernya ya. Terus nanti di sini ada pelanggan. Kalau ada pelanggan, karena di sini nggak ada pelanggan, berarti nggak usah. Nah, di sini ada portal user. Portal user. Nanti portal usernya adalah siswa PKL. Nah, di sini siswa PKL-nya kebetulan cuma satu ya, ini Dian Riva Safina. Ya, nanti klik saja ditugaskan ke siapa. Jadi project ini itu akan ditugaskan ke siapa. Portal usernya siapa saja, begitu ya. Nanti tinggal setelah portal usernya ditentukan, maka ini tabel waktunya dicentang ya. Ini udah otomatis centang ya. Jadi centang saja nggak apa-apa. Dicentang seperti ini. Setelah itu tinggal disimpan. Nanti apapun yang kita tulis di project ini, user yang namanya Dian Riva itu Dian Riva Safina itu akan tahu. Jadi dia projectnya apa aja begitu. Nah, sebentar. Ya, kita sudah menugaskan project ini untuk Dian Riva Safina begitu. Nah, kembali ke tadi proyeknya, tinggal diklik saja project ini ya. Ini tombol home-nya project. Nah, ini kembali ke tampilan awalnya. Klik saja di project ini akan tampil awalnya. Nah, setelah kita membuat project, nanti kita buat tugas begitu. Tadi ini yang saya buat ya, tugas ini mentoring siswa PKL. Nah, sekarang kita buat kegiatannya. Kita tinggal klik saja buat ini. Ya, tinggal buat, maka tugasnya apa? Tugasnya. Contoh misalkan tugasnya foto produk. Foto produk. Nah, ditugaskan untuk siapa? Karena ini tidak ada karyawan internal user lain, jadi
Ini cukup saya saja gitu kan, cukup pribadi saja yang membuat tugas. Setelah itu tinggal ditambahkan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan banyak tugas di sini. Contoh mungkin bisa saya tambahkan lagi membuat akun email. Terus buat lagi membuat akun Instagram. Nah, mungkin cukup 3 dulu. Nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, ini adalah list tugas yang siap di apa. Nah, ini kelihatannya di mana gitu kan ya. Mungkin saya contohkan ketika ada di tampilan tampilan siswa ya. Karena saya nggak punya akses ke siswanya yang tadi ya, jadi saya contohkan bahwa kalau saya jadi siswa seperti apa ya. Saya kembali ke, nah, untuk melihat tugas di siswa itu seperti ini. Jadi siswa setelah login itu akan ada nama siswanya di sini ya, nama siswa di sini. Nah, anggap saja dia itulah siswa gitu kan ya. Tinggal klik, terus akun saya klik, nah sini. Nah, maka di sini akan muncul project dan kegiatannya. Nah, klik saja projectnya, tadi ada project apa. Nah, ini project mentoring siswa PKL. Ini ya mentor yang tugas yang sudah tadi dibuat ya, project yang sudah dibuat beserta dengan tugas-tugasnya. Nah, di sini kelihatan manajer projectnya siapa, bla bla bla. Terus nanti di sini muncul berapa tugas yang ada. Ya, tinggal klik saja tugasnya. Nah, di sini ada 3 tugas, daftar tugas. Nah, di sini sebenarnya dari siswa dan dari mentor itu sudah bisa komunikasi ya lewat ini kolom komentar ini. Jadi bisa apapun yang di sini maka akan muncul di tampilan mentor gitu. Tampilan mentor nanti tugas saya siap mengerjakan ini misalkan. Contoh di sini saya sebagai siswa terus saya tulis di sini saya siap mengerjakan tugas ini. Nah, jadi seperti setting-setting ya, setting-settingan. Terus di sini nanti kelihatan. Tadi mana ya? Oh, buat akun Instagram. Nah, yang buat akun Instagram. Nanti di sini akan muncul kolom chat seperti ini. Saya siap tugas, saya siap menyiapkan tugas. Setelah ada konfirmasi dari siswa, maka nanti kita bisa geser tugasnya ya. Mungkin kita back dulu. Nah, karena yang membuat akun ini sudah dikonfirmasi oleh siswa, terus siswa siap mengerjakan, maka kita tinggal geser saja seperti ini. Nah, klik geser tahan, klik geser tahan gitu kan. Terus kita tandai di sini siap, sudah siap. Nah, nanti ada kita tandai bahwa ini sudah siap. Nah, ketika sudah seperti ini, maka apa yang muncul di tampilan di siswa? Nah, kalau yang di siswa seperti ini ya. Yang di siswa kita refresh dulu. Yang tadinya daftar tugas ya, maka nanti akan berubah seterusnya menjadi tugas siap dikerjakan. Mengikuti tahap-tahap yang ada di sini. Nah, ini tugas siap dikerjakan. Nanti tinggal siswa mengerjakan tugas, bla bla bla. Nanti melaporkan ke mentornya, ya bisa lewat kolom chat ini atau bisa lewat forum chat yang lain yang misalkan karena mungkin bisa jadi siswa PKL-nya ada di kantor, mungkin bisa ditanya gitu kan langsung gitu kan sudah selesai belum gitu kan. Kalau sudah selesai ya nanti tinggal bisa dikoreksi oleh mentornya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai di mentornya mungkin sama seperti tadi kita bisa geserkan ke sini, tugas sudah selesai. Nah, ketika seperti ini di sini juga tampilannya akan berubah. Nah, tugas
selesai dikerjakan. Berarti siswa sudah mengerjakan satu tugas seperti itu. Nah, itu fitur dari project ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa modifikasi sesuai dengan apa namanya kebutuhan di perusahaan masing-masing, karena tugas ini biasanya setiap tempat itu berbeda-beda gitu kan. Ada yang di list dulu terus baru dikerjakan, atau ada yang diserahkan langsung, ada yang dibagi-bagi dulu dan sebagainya gitu. Jadi nanti silakan dimodifikasi saja begitu. Itu untuk proyek. Mungkin begitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang masih kurang dan ingin tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya jawab, nanti saya akan bantu jawab seperti itu. Oke, berikutnya di fitur yang kedua adalah ada fitur e-learning. Nah, fitur e-learning ini mungkin hampir sama seperti fitur yang lain, fitur LMS yang lain, cuma bedanya itu fitur ini tidak tidak sekompleks yang ada di sekolah gitu kan. Karena tujuannya di sini untuk sharing materi untuk anak PKL. Nah, ini di sini sudah ada yang sudah dibuat oleh tim. Ini juga sedang dikembangkan juga, materinya belum semuanya di-upload. Nanti akan bertahap di-upload. Mungkin saya tunjukkan dulu, ini ada PKL SMK ya, ada beberapa materi. Ya, ada berupa video, foto, presentasi, dokumen gitu kan ya. Di sini nanti Bapak Ibu bisa membuat bisa membuat istilahnya kelas sendiri ya, room sendiri untuk materi Bapak Ibu gitu kan. Nanti bisa upload materi di sini. Materi ini nanti akan bisa berbagi ya, karena ini walaupun perusahaannya berbeda ya, ini bisa dilihat oleh semua perusahaan kalau yang e-learning. Beda sama yang project ya, sorry kembali ke project. Kalau yang project, ketika saya membuat project ini, itu tidak sama seperti project di perusahaan lain ya. Ini saya buatnya di perusahaan PT Kompas Digital Internasional ya, di dalam sistemnya. Maka ketika Bapak Ibu buka di perusahaan selain Kompas, itu tidak kelihatan. Apa yang saya buat ini nggak kelihatan, nggak muncul. Ya karena project ini dia dibagi per perusahaan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, project-project yang Bapak Ibu punya itu tidak akan diketahui oleh perusahaan lain. Di sini terdaftar ada sekitar hampir 12 lebih ya, 12 perusahaan lebih yang sudah di sini. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nanti kalau misalkan saya bikin project di sini aman nggak gitu kan ya. Nah, di sini insya Allah untuk project aman gitu. Tapi kalau untuk yang e-learning, nah kalau yang e-learning itu sifatnya umum. Nah, ini sharing. Artinya kita di sini bisa sharing ilmu Bapak Ibu. Jadi perusahaan lain bisa sharing ke yang lain juga begitu. Nah, untuk membuat ininya bagaimana ya? Untuk membuatnya itu sama ya, tinggal klik saya klik buat. Nah, tinggal dikasih judulnya. Judul kursusnya apa? Misalkan untuk kursus materinya mungkin saya tulis digital marketing ya. Digital marketing. Contohnya misalkan digital marketing ya. Nah, ini adalah judul kelasnya atau judul kursusnya. Setelah itu ada label ini ada menengah, dasar, lanjutan. Ini mau Bapak Ibu mungkin bisa hanya klasifikasi aja untuk mempermudah saja. Bisa yang bisa mengukur apa ini dasar, menengah, lanjutan hanya Bapak Ibu yang membuat materi gitu kan ya. Contoh saja kalau misalkan saya karena ini mudah berarti ya saya kasih label dasar aja gitu. Berikutnya ada konten. Nah, konten ini adalah materi-materi yang akan Bapak Ibu share. Jadi kan di materi digital ini kan banyak materi ya. Nah, istilahnya kalau ini judulnya, kalau ini subbabnya gitu kan, subbab materinya gitu.
Contoh saya ingin membuat materi. Kalau membuat materi tinggal add konten. Tinggal add konten ini. Nah, tinggal ditulis judul kontennya apa. Judul kontennya misalkan materi 1. Setelah membuat ini, berikutnya nah, di sini ada tipe dokumen A, tipe filenya gitu kan ya. Nah, ini saya sarankan untuk kalau misalkan Bapak Ibu pengen nge-share itu linknya, filenya jangan di-upload di sini langsung ya. Karena biasanya kalau di-upload di sini kemungkinan gagalnya banyak gitu kan. Kadang nggak tampil, kadang mungkin kalau Bapak Ibu punya materi ingin di-download bisa di-download orang gitu kan ya. Maka kalau aman itu saya sarankan filenya itu disimpan dulu di Google Drive gitu kan ya. Nanti akan saya temukan juga bagaimana biar akun Google Drive ini bisa menyimpan file dan filenya aman, tidak bisa di-download oleh orang lain gitu. Ya, sorry Bapak Ibu, saya agak kesal sedikit. Nah, sebelum saya lanjut ke sini, mungkin saya bisa tambahkan tab baru ya. Tab baru Google Drive. Nah, Google Drive. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar sekali ya dengan aplikasi ini Google Drive. Jadi mungkin saya tidak terlalu menjelaskan tentang aplikasi ini, apa itu Google Drive, karena literasinya udah cukup lumayan banyak gitu. Nah, yang akan saya demokan di sini, bagaimana Bapak Ibu menyimpan materi-materi yang sudah Bapak Ibu punya, terus akan di-share ke siswa begitu. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat ini satu folder namanya folder digital marketing. Folder digital marketing, biar untuk orang mudah saja. Terus di sini ada satu materi berupa PDF. Nah, untuk orang muda ya kalau bisa bentuknya PDF. Nah, setelah diupload ini, seperti tadi yang saya katakan, bagaimana file ini tetap aman. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin materi ini di-download, gitu kan, hanya bisa dibaca. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin membagikannya, ya tidak usah dilakukan ya. Mungkin Bapak Ibu ingin meniatkan sebagai sedekah lah, nggak apa-apa gitu kan. Saya upload nanti biar orang lain bisa download gitu, karena mungkin bisa mengabaikan tutorial ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin file ini tidak bisa download, maka klik saja filenya. Klik filenya ini, terus nanti ke pojok ini, titik 3 ini. Terus di bagian bagikan ini, klik. Nah, nanti kan muncul seperti biasa ya, bagikan ini. Nah, filenya itu memang harus dibagikan Bapak Ibu, harus bersifat publik, tidak bisa terbatas ya. Siapa aja bisa dimiliki ya, yang memiliki file. Terus ininya juga perlihat saja, nggak usah di ini ya. Kalau yang editor nanti malah bisa cetak-atik, mending perlihat saja. Nah, di sini kalau misalkan nggak mau di download, tinggal klik ini setelan yang pojok yang roda gigi ini, diklik. Nah, ini centangnya dihilangin semua. Editor dapat mengubah sama pelihat tidak dapat melihat opsi mendownload. Nah, ini dihilangkan semuanya centangnya, maka file ini tidak bisa di-download. Nanti kalau misalkan ingin di-download, maka ini centang. Kalau filenya ingin bisa di-download, maka ini tinggal dicentang. Nah, setelah itu tinggal klik selesai. Gitu. Nah, kalau sudah klik selesai ini, jangan lupa linknya tadi itu di copy ya. Sorry, tadi saya belum copy. Mungkin saya copy dulu.
Nah ini, salin link dulu ya. Salin link, terus selesai. Nah, setelah ini berarti filenya sudah siap untuk dipasangkan di Odoo. Nah, tinggal bagaimana cara pemasangannya. Nah, untuk mempermudah maka pilih yang tadinya dokumen menjadi video. Nah, yang video maka akan muncul dokumen URL. Nah, kita tinggal masukin URL-nya. Tinggal ditempel saja. Nah, maka ini akan tertempel seperti ini. Setelah itu tinggal disimpan. Nah, maka tampilannya sorry. Oke. Ya. Setelah itu nanti materi ini sudah ada LMS ini sudah ada satu materi ya. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan lagi materi-materi yang kedua, ketiga, keempat, nanti silakan Bapak Ibu opsional saja. Kalau misalkan cuma satu ya satu saja. Nah, kebetulan ini cuma contoh, jadi ya saya uploadnya cuma satu materi dulu saja. Nah, setelah itu jangan lupa karena ini sudah selesai mengupload, maka tinggal klik simpan. Maka materinya akan ada. Nah, ini jangan lupa Bapak Ibu karena ini adalah sebuah tampilan. Coba lihat ini ya, kalau ini kan bola dunianya masih merah, berarti artinya ini masih bersifat offline ya, belum publish, masih di hidden, jadi belum bisa dilihat oleh banyak orang. Baru hanya yang bisa lihat hanya admin saja atau internal saja, atau yang membuat kelas gitu kan, biar bisa dilihat oleh yang lain seperti semua, maka ini harus dipublish dulu. Caranya gampang, tinggal setelah seperti ini tinggal diklik saja go to website. Yang ke go to website, maka ini adalah tampilan LMS di bagian user atau di bagian siswa. Ya, kalau di home ya, ini ada menu beranda, blog dan kursus. Nah, ini dimasukin dalam course. Ya, klik di course ini. Nah, di sini ada materi yang kalau misalkan Bapak Ibu kok melihat ini ada yang agak-agak blur gitu. Nah, berarti ini ada unpublish, ini belum dipublish. Nah, cara publishnya gimana? Nah, cara publishnya tinggal diklik saja. Ini yang belum masih ngeblur ya. Klik saja. Nah, setelah itu tinggal digeser ini pojok kanan atas ini. Tinggal diklik dari merah ke hijau. Nah, jadi tinggal klik satu kali dia akan pindah ke publish. Nah, kalau misalkan ingin mau menyembunyikan lagi, tinggal diklik lagi, akan jadi unpublish gitu. Semudah itu saja gitu kan, nggak ada proses yang lain. Nah, karena ingin kita publish, maka klik publish. Nah, setelah dipublish kelasnya, kita tinggal publish materinya. Nah, ini sama materi ini tadi yang belum sudah kita upload ya. Nah, ini belum publish juga. Caranya tinggal klik ya. Klik terus sambil kita cek apakah ini materinya muncul. Nah, ini kan sudah muncul ya materinya sesuai dengan apa yang ada di Google Drive. Nah, ini tinggal klik publish. Sudah selesai. Berarti materinya itu sudah terpublish semuanya. Kalau ingin meng-hide lagi, tinggal diklik lagi unpublish begitu. Nah, ini fitur LMS yang dikembangkan di PKL ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa sharing sharing tugasnya lewat project, terus sharing ilmunya lewat ini yang materi ini. E-learning ini gitu. Ya, itu fitur yang kedua ya. Mungkin ada yang mau tanya dulu atau mungkin saya lanjut sampai akhir dulu. Ada yang tanya? Nggak ada ya? Oke. Mungkin langsung saja ya Bu. Nanti tanyanya boleh di kolom, langsung tanya aja nggak apa-apa di kolom chat gitu kan. Nanti kalau misalkan bisa saya langsung jawab ya langsung saya jawab saja gitu kan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan fitur project, terus yang kedua fitur
e-learning, dan yang berikutnya ini adalah fitur-fitur tambahan saja sebagai pelengkap. Begitu. Apa saja sih fitur lengkapnya? Pertama ada diskusi ini ya. Diskusi ini adalah jadi seperti apa namanya, fitur chatbot gitu kan ya. Kita bisa komunikasi dengan siapapun di sini gitu kan. Baik itu yang masih satu perusahaan maupun yang perusahaannya berbeda gitu kan ya. Kita bisa chatting ke siapapun yang kita butuh, yang kita mau gitu kan. Caranya gampang kalau mau ngechat ya, di sini tinggal tambah pesan ya, pesan langsung ini tinggal tambah, terus mau ke siapa, tulis saja namanya. Nah, nanti akan banyak namanya. Ini namanya kan pasti ini ada Triwidi, direktur dan sebagainya, kita bisa pilih salah satunya gitu. Misalkan saya pengen nge-set admin. Nah, administrator. Nah, ini tim administrator ini saya ingin ngechat halo, nah ketika saya enter maka chatnya akan muncul di admin gitu. Oh iya. Oh ya, mohon maaf, ini kayaknya servernya error jadi tidak terkirim filenya ya. Oke, pada intinya ada fitur itu ya. Mungkin mohon maaf ini karena sedang develop jadi fitur chatnya kayaknya lagi sedikit error gitu kan, nanti akan saya perbaiki. Nah, selain ada file diskusi apa namanya, menu diskusi ini ada menu kalender ya. Kalau ini mirip-mirip seperti kalender di Google. Nanti bisa membuat kalender di sini. Ya, Bapak Ibu bisa membuat penjadwalan di sini, memasukkan kalender gitu kan ya. Ini bisa dibuat per hari, per pekan, atau per bulan, tahun. Nah, ada seperti kalender. Ini menyesuaikan sistem yang sudah ada ya. Kalendernya mengikuti kalender 2022 karena sekarang kita ada di bulan September 16. Nah, ini berarti kita tanggal hari ini. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengagendakan sesuatu, maka tinggal bisa misalkan di bulan Oktober Bapak Ibu ingin ada apa, misalkan ada pertemuan, ada kegiatan briefing, misalkan briefing anak PKL, tinggal dibuat, maka ini akan kelihatan di sini yang kotak agak warna biru gitu kan. Nah, kotak agak warna biru. Nah, ini bisa diedit juga. Nanti pilih peserta yang bisa melihat gitu. Maka ini kan jadwalnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan jadwalnya ke siapa gitu kan, biar setelah membuat jadwal terus di-share ke siapa. Ya, nanti bisa ini bisa ke siapapun carinya. Nah, bisa ke siapapun sih. Ini banyak sekali apa namanya user, nanti tinggal tulis saja usernya. Misalkan saya ingin tag ke admin. Cari namanya admin. Nah, di sini ada administrator ini. Saya klik administrator, maka kita klik simpan. Maka administrator pun sama akan muncul tanggal yang sama seperti Bapak Ibu sini. Ini berikutnya menu kalender ya. Terus ini situs web ini untuk apa namanya, untuk berpindah dari tampilan backend ke front end. Jadi kalau misalkan bagaimana saya harus kembali ke tampilan depan gitu ya, karena ini backend, maka klik ini situs web ini, terus klik go to website, maka tampilannya akan ke depan. Gitu. Kalau ingin kembali ke backend, tinggal di website, terus pilih menunya mana, gitu. Terus ada project, ya.
tadi sudah saya jelaskan. Berikutnya e-learning tadi juga sudah. Oh ya, tabel waktu ya. Nah, tabel waktu ini, oh ya, sorry, tadi agak kelewat ya. Nah, tabel waktu ini digunakan ketika kita ingin memberikan label ke setiap pekerjaan. Nah, misalkan ini ya. Nah, ini tabel waktu. Nah, tabel waktu ini nanti ini seperti jurnal. Jadi Bapak Ibu ketika sudah selesai, ketika membuat perubahan, membuat membuat tugas dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa agenda menjurnalkan di sini. Tinggal ditambahkan tanggalnya kapan, siapa yang membuat, terus deskripsinya apa. Misalkan ini deskripsinya adalah tugas selesai dikerjakan. Nah, seperti itu. Nah, ini tabel waktu. Bapak Ibu bisa mengisi tabel waktu di sini atau di menu tersendiri ya. Ada menunya di sini, ada menu tabel waktu. Nah, ini di oke dulu. Nah, Bapak Ibu bisa membuat tabel waktu di sini. Dibuat, terus nanti tanggalnya kapan, proyeknya apa. Misalkan tadi proyeknya adalah mentor siswa PKL. Terus kegiatan yang dipilih apa? Tadi kegiatannya adalah membuat akun Instagram, terus tinggal dimasukin deskripsinya. Deskripsinya tadi tugas dibuat sekarang. Oke, dikerjakan. Nah, terus tinggal durasinya tadi kira-kira berapa lama, ini hitungnya jam ya, berapa lama tugas ini dikerjakan gitu kan. Misalkan karena kinerjanya cepat, misalkan PKL-nya kita mungkin dalam waktu 1 jam selesai gitu. Berarti kita tinggal masukkan 01.00 nanti 1 jam gitu. Sorry. Satu jam, nah ini formatnya. Ini 1 jam ya. Nah, nanti bisa lagi nanti ke siapa, proyeknya apa. Nah, ini nanti pembagian proyeknya Bapak Ibu yang silakan mau satu siswa itu dimasukkan dalam satu proyek sama atau satu siswa hanya punya satu project gitu kan. Kalau saran saya sih lebih enak karena siswa ini berada di eksternal di portal user, maka satu siswa itu kalau bisa hanya menangani satu project. Jadi biar administrator di sistem ininya mudah gitu kan. Nah, nanti tinggal kita pilih projectnya gampang. Mentoring project untuk siswa A, mentoring project untuk siswa B dan sebagainya sampai sebanyak siswa yang Bapak Ibu ampuh begitu di perusahaan. Jadi ini tidak tercampur. Kalau ini kan cuma kebetulan saya di sistem cuma ada satu siswa, bagi saya cuma memulai satu siswa ini begitu. Itu berikutnya terus ini karyawan sedang didevelop ya, ini belum selesai. Sebenarnya saya ingin siswa ini bisa dinaik levelkan jadi karyawan, jadi biar lebih mudah jadi internal semua, tapi ini masih masih di developing ya. Terus yang berikutnya dashboard. Kalau dashboard ini untuk tampilan awal saya, tampilan ini saja, laporan-laporan dan sebagainya. Ini juga sedang di develop, belum selesai. Mungkin itu Bapak Ibu tentang platform PKL SMK yang sedang di tester ya. Jadi Bapak Ibu itu mungkin sebagai beta testernya aplikasi ini. Jadi kalau misalkan ada masukan dan sebagainya, nanti Bapak Ibu bisa memberikan feedback ke tim biar nanti tim bisa memperbaiki atau menambahkan apa yang kurang gitu. Atau mungkin Bapak Ibu punya usulan apa, pengen apa, nanti bisa kalau misalkan sekiranya kami bisa buat, maka nanti bisa kami buat seperti itu. Ya sudah aja mungkin
Monggo untuk waktu tempat saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Dias atas penjelasannya mengenai platform pengelolaan PKL. Mungkin Mas dan Mbak ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo disilakan. Atau tadi mungkin ada yang sudah nyoba sama-sama login, nyoba login atau mungkin buka-buka platformnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo mungkin Mbak Sheni, Mbak Juli, Mbak Marta, Mas Hadi, atau yang dari BV Smart. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Nanti kalau misalkan Mas dan Mbak praktek, oh ini Mas Dias ada yang bertanya. Oke, nanti kita coba praktek dulu. Aplikasinya berbayar apa tidak Mas Dias? Oke, monggo Bapak Ibu yang Pak Hadi ya, Pak Hadi bisa praktek, ke Bapak dipraktekkan dulu aja. Nanti kalau misalkan ada kendala bisa sampaikan lewat forum chat grup ya. Kayaknya sih ada grupnya itu. Nanti bisa sampaikan di grup, nanti bisa sharing di grup WhatsApp. Terus apakah aplikasi ini berbayar? Nah ini saya saya sebagai developer saja, jadi nggak tahu ini nanti pimpinan perusahaan yang akan bisa menjawab. Yang jelas untuk kedepannya mungkin nanti kalau fiturnya sudah banyak mungkin bisa apa namanya bisa dikenakan tarif mungkin sebagai pemeliharaan karena aplikasi ini bukan aplikasi offline jadi harus disimpan di cloud computing cloud terus harus di maintenance juga mungkin ada beberapa uh, apa namanya biaya yang harus di apa kita tanggung bersama untuk pemeliharaan aplikasi ini biar bisa berkembang seperti itu. Terus berapa besarnya saya juga nggak tahu gitu kan saya karena ini bukan kapasitas saya sebagai marketer maka nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak manajemen saja gitu berapa biaya yang harus dibayar untuk menggunakan aplikasi ini seperti mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Dias. Dari Bu Marta, nanti coba dipraktekkan dulu apakah dapat rekaman. Iya Bu, nanti dikirimkan rekamannya. Jadi convert dulu ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Silahkan. Oke, sama-sama Mbak Marta. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan Mas dan Mbak bisa langsung praktek penggunaannya. Nanti kalau misalkan ada kendala atau ada kebingungan, nanti bisa langsung menghubungi Mas Dias di grup. Dan nanti rekamannya akan kami share. Mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini, ini cukupkan sekian.
Terima kasih atas kehadirannya, Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih juga Mas Tias atas penjelasannya mengenai penggunaan platform. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan nanti bisa digunakan juga ya oleh Mas dan Mbak sekalian gitu untuk membantu pengelolaan siswa PKL SMK. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.